Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan saya Muhammad Zahrul dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas reguler 2C, untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester Ulumul Quran dengan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Saya akan menerangkan 7 materi yang telah saya rangkum dari yang telah diterangkan oleh dosen pengampu. Materi tersebut adalah yang pertama kategori surat Al-Quran, yang kedua permisalan dalam Al-Quran, yang ketiga klasifikasi dalam tafsir Al-Quran, yang keempat ijaz Al-Quran, yang kelima disiplin ilmu dalam Al-Quran, yang keenam hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran, yang ketujuh hukum terjemah Al-Quran. Baik, kita masuk ke pertemuan pertama, materi pertama, yaitu kategorisasi surat Al-Quran. Nah, Al-Quran terdiri dari beberapa kategori, diantaranya Al-Mutasalat dan Al-Mutawalad, surah Al-Hujurat dan An-Nas. Nah, surat-surat panjang Al-Mutawalad memiliki awalan Hamim, Ghafir, Al-Mu'min, Fusilat, Asyura, Al-Jukhruf, Al-Dukhan, Al-Jaisiyah, dan Al-Ahqaf. Hadis yang membicarakan surah-surah Hamim ada 7, dan pintu-pintu neraka Jahanam ada 7. Maka masing-masing surah tersebut datang menutup 7 pintu dari pintu-pintu neraka. Mereka berdiri sambil berdoa, Allahumma ya Allah, la tadhil minni dihil ba'manaka yuminhu bi wayak riuni. Artinya, ya Allah, jangan engkau masukkan orang beriman kepadaku ke dalam neraka Jahanam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, surah-surah yang diawali Hamim merupakan raudah, taman dari taman-taman surga. Finish kesuksesan yaitu ketika seseorang ke surga. Para ulama memiliki wirid atau visib. Salah satunya diambil dari kategori surah Al-Hawamim. Aku diberi surah Al-Baqarah sebagai zikir yang pertama, sampai aku juga diberi surat At-Tawasim dan surah-surah yang diawali Hamim. Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Surah-surah Ro'ah diawali Alif Lam Ro, Mim Ro sebagai penyempurna kitab Taurat. Surah-surah At-Tawasim diawali Tosin atau Tosimim sebagai penyempurna kitab Injil. Surah-surah antara At-Tawasim sampai Al-Hawamim sebagai penyempurna kitab Zabur. Kemudian Allah mengutamakan surah-surah Al-Hawamim memiliki keutamaan khusus sebagai perhiasannya Al-Quran. Perumpamaan surah-surah Al-Hawamim seperti kebun yang berada di suatu rumah kandungan surah-surah Al-Hawamim. Inti dari surah-surah Al-Hawamim ini adalah akidah. Contohnya, ayat-ayat yang membahas mengenai penyembahan hanya kepada Allah. Yang kedua, pemandangan hari akhir. Nah, yang ketiga diisi dengan konsep wahyu. Yang keempat, aral atau rintangan dakwah. Baik, kita lanjut dengan materi kedua, yaitu permisalan dalam Al-Quran. Permisalan itu pengungkapan suatu makna dalam bentuk yang konkret. Permisalan dalam Al-Quran dibagi menjadi 2, yaitu Jahiriyah
wa akaminah, tekstual dan kontekstual. Tekstual adalah saat membacanya sudah terlihat bahwa ayat atau teks tersebut mengandung permisalan. Sedangkan kontekstual tidak langsung disebut permisalannya, tetapi di dalamnya juga mengandung permisalannya. Permisalan di dalam Al-Quran itu memiliki banyak sekali faedah atau tujuan. Baik itu sebagai takzikil, memberikan peringatan atau memberikan al-waktu atau mawidoh, ataupun al-habsu azar, atau memberikan motivasi atau larangan. Kemudian juga untuk iktibar ataupun takrir atau amsal, itu mendekatkan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang tampak oleh indera manusia. Sesuatu yang abstrak kemudian digambarkan dalam bentuk sesuatu yang konkret, itu semua adalah tujuan-tujuan amsal, permisalan di dalam Al-Quran. Jadi menonjolkan sifat-sifat abstrak tadi itu ke dalam bentuk yang konkret sehingga bisa dirasakan, dipahami oleh indra. Yang ketiga, oke, baik, kita melanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Tafsir bertujuan untuk memperjelas isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi SAW, sehingga yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada umat manusia. Tafsir juga menyingkap hukum-hukum dan hikam-hikam yang ada di dalam Al-Quran untuk dijadikan pedoman sebagai jalan hidup menuju cahaya dari kegelapan untuk kehidupan manusia. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa klasifikasi tafsir ada 4. Yang pertama yaitu tafsir yang diketahui dengan pendekatan lisan Arab. Jadi kita harus orang-orang yang bisa bahasa Arab gitu. Yang kedua, tafsir yang tidak ada uzur seorang pun untuk tidak mengetahui dan memahaminya. Yang ketiga, tafsir hanya diketahui oleh para ulama. Yang keempat, tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu ijaz Al-Quran. Ijazul Quran adalah bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, jadi tidaklah para nabi kecuali telah diberikan mukjizat supaya manusia percaya dan beriman dengan yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Fungsi kemujizatan Al-Quran, bukti kenabian atau kerasulan, sehingga sebagai salah satu hidayah orang yang didakwahi ikut untuk beriman. Mujizat sesuatu yang ajaib di tangan para rasul sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa. Nah, poin-poin dari kemujizatan Al-Quran, yaitu yang pertama, kemujizatan Al-Quran bisa ditinjau dari keajaiban bahasa. Yang kedua, kemujizatan dari sisi khabar atau berita, ilmu yang ada di dalamnya. Kemujizatan, keajaiban ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, kemujizatan keajaiban syariat. Nah, kita memasuki ke materi yang kelima, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Semua bidang ilmu telah tercantum dan dibahas dalam Al-Quran, seperti ilmu pertukangan, pertanian, pelautan, bahkan masalah tata boga pun ada di dalam Al-Quran. Apalagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah dan agama. Al-Quran menceritakan segala sesuatunya dengan detail, seperti peristiwa orang-orang zaman dahulu, seperti peristiwa sekarang atau peristiwa yang akan datang nantinya. Al-Quran menjadi solusi. Riwayat Imam Ibnu Mas'ud, siapa saja yang menghendaki ilmu, maka baginya berpegang pada Al-Quran. Sebelum mempelajari apapun, maka sebelumnya ia harus mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu asas utama. Jadi jangan sampai terbalik. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Hasan, Allah menurunkan kitab ke muka bumi ini 104 kitab. Allah menitipkan ilmu-ilmunya kepada 4 kitab. Kemudian Allah menitipkan ilmu-ilmu yang 3 tadi, Taurat, Zabur, Injil, tercangkup dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran itu telah mencakup ilmu-ilmu
sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat. Jadi harus kembali lagi pada Al-Quran, karena jika tidak kembali pada Al-Quran maka para ilmuwan itu dipandang spekulatif, sehingga para ilmuwan itu hanya meraba-raba saja. Teorinya tidak Teorinya itu tidak bisa ditanggungjawabkan. Jadi seorang ilmuwan jika tidak kembali kepada Al-Quran maka ia hanya meraba-raba, bukan ilmuwan sebenarnya, tapi sampah, prasangka atau hanya asumsi saja. Maka di sini dikatakan, jadi jika orang ingin memahami suatu ilmu, maka jadikanlah Al-Quran sebagai landasan dalam bidang apapun itu. Baik, kita lanjutkan ke materi yang ke-6. Hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. At-takir atau at-tikror artinya pengulangan kata atau kalimat dalam Al-Quran. Ada juga nama-nama Asmaul Husna dan nama-nama Al-Quran yang ada yang diulang-ulang di dalam Al-Quran karena ada maknanya, ada contoh tujuan kenapa ayat atau kalimat itu diulang-ulang, agar kita bisa mengingat terus. Contohnya ayat tentang maksiat, agar ayat itu tetap di dalam otak kita. Faedah yang berikutnya untuk menambah peringatan kepada orang-orang yang masih lalai gitu. Fungsi lainnya juga orang tidak meremehkan suatu ayat, contohnya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, bahwa surat ini menjelaskan tentang kiamat agar orang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita memasuki materi terakhir, hukum terjemah Al-Qur'an. At-tarjamah artinya memiliki makna turjuman atau terjemah, berasal dari bahasa Arab, atau istilah ini biasa dilihat di beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penerjemah atau terjemah itu artinya memindahkan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Terjemah juga terkadang memiliki makna tafsir, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Ibnu Abbas adalah orang yang memiliki keahlian secara khusus dalam menafsirkan Al-Quran. Terjemah ini memiliki banyak sekali manfaat, yaitu bisa mencerdaskan umat dan juga bisa menjadi jalan atau sebab orang-orang yang mendapat hidayah, salah satunya melalui jalur terjemah. Terjemah Al-Quran itu hukumnya maka tidak dihukumi ibadah dengan membaca terjemahnya. Tadi contohnya misalkan kalau orang yang sholat tapi dia membaca terjemahnya, itu tidak boleh. Misalkan nih dia karena dia tidak bisa bahasa Arab dan dia membaca surat Al-Fatihahnya itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia malah membaca artinya, itu tidak boleh, itu tidak dinyatakan, ya itu tidak boleh.